Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Garasi Cerita Rumah Baca sekarang sedang berkunjung ke wilayah Sragen. Saya bertemu dengan, saya menyebutnya Pak D Agung karena dia Pak D saya. Istilahnya Pak D-nya anak-anak. Boleh saya beri pengantar bahwa saya mengenal Pak D Agung ini sebagai inspirator saya sebagai orang yang mencintai buku. Jadi kalau boleh saya flashback kira-kira 20 tahun yang lalu, saya adalah satu-satunya orang yang boleh meminjam buku yang ada di perpustakaannya dan boleh dibawa pulang. Sementara yang lain mungkin nggak boleh. Jadi hanya boleh dibaca di situ saja dan ditungguin. Jangan sampai bawa pulang ya. Mungkin ingat pesannya siapa itu? Pak Gus Dur ya? Oh iya. Mengatakan bahwa Ya, hanya orang bodoh atau goblok yang meminjamkan buku. Lebih goblok lagi kalau mengembalikan buku yang dipinjam. Oke, salaman dulu Pak De. Ya. Selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ya, ini tadi sekedar prolog. Mungkin bisa diceritakan seperti saya. Jadi saya mendapatkan ilmu soal buku dari Pak Agung. Mungkin Pak Agung waktu kecilnya saya nggak tahu sejak kapan mengenal buku, dari mana dan sebagainya. Begini, saya itu mengenal buku dan mulai membaca buku itu sejak kelas 2 SD. Awalnya begini, kecil itu kalau mau tidur biasa ibu mendongengkan, bapak itu mengajar bercerita tentang sejarah-sejarah bangsa. Nah, kebetulan saja di kampung saya itu ada di mana itu? Di kampung? Di Gadean. Surakarta ya, Solo. Gadean Solo ya. Di kampung saya itu ada perpustakaan. Oh, ada di situ? Ada. Di kampung? Ada perpustakaan umum yang disewa, penyewaan buku. Oh ya. Penyewaan komik. Sama sekarang udah nggak ada. Sudah nggak ada. Nah, penyewaan komik. Nah, saya rutin mulai kisah-kisah Nogo Sosro Sabu Intennya S.H. Mintarjo, terus kisah pedang, apalagi kisahnya Kopeng Ho, terus banyaklah komik mulai dari komiknya Jair, komiknya Yan. Komiknya Ganes TH terutama itu masterpiece Ganes TH, terus sampai ke komik wayang. Saya hafal cerita wayang itu dari komik. Kala itu karangannya R.A. Kosasih. Sejak Mahabharata, Bharatayuddha, Pandawaseda. Hafal di luar kepala. Itu keasikan saya waktu kecil. Dan ternyata keasikan itu berlanjut. Berlanjut sampai setua ini. Hanya mungkin daya ingat yang sudah mulai berkurang. Tetapi hobi membaca buku itu masih. Setiap ada buku baru, saya tertarik, pasti saya langsung beli. Banyak yang buku. Ini hanya banyak. Sebagian kecil ini? Ini bagi sebagian kecil. Jadi yang sudah saya baca habis, itu biasanya taruh belakang. Saya taruh belakang. Terus yang baru-baru atau yang saya suka, karena saya membaca buku itu kadang-kadang tidak hanya satu kali, bisa diulang-ulang. Bisa saya ulang-ulang. Itu tadi jadi cerita soal kecintaan buku itu dimulai sejak kecil ya, dengan adanya perpustakaan. Dan mungkin sayang sekali zaman sekarang tidak ada yang namanya perpustakaan, atau dulu namanya peminjaman persewaan buku. Bayar, itu sayang sekali. Bayar itu ya? Bayar. Jadi sewa apa? Hilangnya persewaan buku itu kalau saya kayak kehilangan emas. Mengapa sih? Karena disitulah sebenarnya itu anak-anak, mulai generasi anak-anak itu diajak untuk cinta buku. Tapi sekarang sudah nuansa itu sudah nggak ada, diganti gadget-gadget itu. Nah, gadget-gadget itu bagi saya merusak. Seperti umpamanya di Google, kita cari novel apa. Kadang-kadang ada, tapi enggak lah. Kalau saya enggak masuk itu. Apalagi saya juga orang tua terlalu kecil. Sudah enggak bisa itu. PDF ya. Sudah mulai hilang kecintaan terhadap buku. Kadang-kadang anak-anak itu dihadapkan kepada buku sudah enggak senang. Senangnya game. Nah, inilah
salah satu cara Barat Merusak menggoblokkan kita dengan permainan yang mengasihkan tadi iya, ya. Iya. Dengan satu layar nggak bisa kemana-mana. Sehingga menciptakan orang-orang anak-anak egois. Iya. Sekali terjerat itu pasti jadi anak egois, tidak peduli, nggak Iya. peduli terhadap lingkungannya, tidak. Nah, tadi menarik soal pergeseran dari buku kemudian ke gadget. Nah, ini kebetulan Pak Dagung ini kan dosen ya. Dosen Ya. di mana Pak? Dosen di Universitas Surakarta. Di Surakarta ya, Solo. Universitas Surakarta. Nah, sebagai dosen bagaimana melihat para mahasiswa soal literasi? Sama saja, Mas. Sama saja itu maksudnya kurang. Mahasiswa sekarang itu keinginan, kecintaannya untuk membaca buku sangat-sangat minimal. Minimal sekali. Sehingga saya menciptakan satu metode Apa itu? dalam pemberian dalam memberikan kuliah. Disuruh baca. Saya suruh baca. Terus gimana? Saya bercerita. Oh, oke. Bercerita, umpamanya ya. Umpamanya saja tentang A. Oh, Saya bercerita narasinya, bercerita mungkin itu bisa setengah jam lah. ya. Bercerita tentang itu, dan saya tidak menunjukkan saya baca literatur ini enggak. Ya. Setelah itu apa yang saya ceritakan, Cari sendiri. tolong Anda bikin resumenya. Ya. Nah, terus Anda lengkapi mana yang kurang dan Anda kritik cerita saya itu. Ya. Begitu, saya selalu begitu. Ya, jadi Umpamanya dipaksa, ya, dia dipaksa untuk umpamanya tentang ekonomi lah. Ya, ada description marketing, ada digital marketing, macam-macam itu. Saya selalu permulaannya saya bercerita tentang itu, kenapa bisa begini, kok dunia sudah berubah begini. Setelah itu ke inti kuliahnya, baru literatur yang saya pakai. Atau sama sekali nggak literat 35 tahun kan hafal Mas Mulang. Nah, setelah itu mahasiswa biasanya saya suruh bikin resume. Yang Pak Agung ceritakan tadi apa, tolong dilengkapi. Dan kritik. Kritik, ya, penting itu. Nah, penting. Kritik. Tetapi kritik itu jangan ngawur. Kritik harus ada dasarnya. Itu. Ya, karena mahasiswa juga saya kira levelnya juga harus level kritik ya, karena mengkritisi itu menganalisis levelnya udah analis, bukan hafalan lagi. Kritik. Bukan hafalan toh. Berarti ada satu kasus kita counter dengan pemahaman. Ada lagi Mas. Untuk merangsang mahasiswa saya untuk bisa membaca. Senang membaca. Itu setiap saya kasih tugas, saya larang tidak boleh Anda membuka Google. Ya. Anda cari bukunya. Cari bukunya. Perpustakaan ada, cari bukunya. Ya. Bukunya apa? Diterbitkan tahun berapa, itu saya selalu begitu. Jadi ada unsur pemaksaan. Harus dipaksa. Betul. Atau saya hukum. Kalau umpamanya ada yang terlambat tidak kuliah 2 kali saja, itu saya paksakan untuk membeli buku. Beli buku. Setelah membeli buku, Anda baca, Anda bikin resumenya. Nah, terus Pak, saya beli buku nanti bukunya ke siapa? Perpustakaan bisa kan? Kalau umpamanya mau dibawa pulang boleh? Kalau itu Anda ikhlas, serahkan perpustakaan. Kalau enggak ya bawa untuk Anda. Sudah hafal mahasiswa saya itu karakternya Pak Agung itu pasti bagus gini. Ya, jadi saya kira juga level mahasiswa memang harus sudah mulai analisa. Bukan lagi hafalan. Dan mungkin satu kasus harus dibedah melalui banyak buku yang beda versi. Justru beda versi toh, tidak harus sama gitu. Kadang-kadang mahasiswa saya ajak diskusi. Jadi di meja itu ada beberapa buku yang akan kita diskusikan yang konteksnya ke kuliah saya. Umpamanya sosiologi politik. Saya ngajar sosiologi politik. Kamu bawa buku-buku apa yang kamu punya, yuk kita bedah. Nah, bedah buku ya. Nah, disitulah seninya mengajar. Di situ kedua, mahasiswa nggak bosan. Tetapi kalau one way, betul. Wah, mahasiswa ngantuk. Karena memang betul saya sepakat bahwa pengajaran itu memang harus dua arah dan harus mereka punya kemampuan untuk mengkritisi, tadi menganalisa, mengkritisi,
punya pendapat yang barangkali berbeda. Tidak masalah, kan? Enggak. Ya. Justru pendapat yang berbeda itu, Mas, kadang-kadang menimbulkan kalau enggak hipotesa baru, ya. kesimpulan Kesimpulan baru. betul. Atau teori baru. Teori baru, ya. Banyak teori-teori baru yang kadang-kadang justru saya peroleh di wedangan. Iya, betul. Ya, Ya, di wedangan, ngobrol sama teman-teman itu banyak gitu. apalagi ilmu-ilmu sosial ya. Ya, saya bergerak di ilmu sosial. Berkembang. Tetapi juga tidak memungkiri saya belajar filsafat juga. Ya. Ini buku-buku, banyak buku-buku tentang filsafat Islam, Ya. Ibnu Rus, filsafat apa ini buku-buku ini. Kalau boleh dikelompokkan sebenarnya kecenderungan Pak Ade Agung ini menyukai buku misalnya apakah fiksi, novel, sejarah, tadi filsafat atau mungkin sesuatu yang bau spiritual? Itu susah, Mas. Susah ya? Susah. Semua buku di tahap Saya tidak mempunyai gitu. Oh, aku seneng ini enggak. Hampir semua buku yang saya tertarik atau sedang tren dibicarakan itu pasti saya makan, saya telan. Ya. Nah, saya telan. Kenapa? Karena teman saya itu banyak macamnya. Oke. Jadi menjadi bahan apa? Literasi, Ya, bahan informasi ketika berhadapan dengan orang yang bermacam-macam. Mau politik masuk, filsafat masuk, kejawen masuk, spiritual, agama. Kalau kejawen itu memang dari sononya, Mas. Dari bapak saya itu sejak masih kecil sudah digosok tentang kejawen. Sebenarnya kalau saya itu kejawen ini sebenarnya justru kok banyak diambil dari Islam. Boleh cerita lebih jauh soal buku-buku mungkin yang membahas soal kejawen, spiritualisme Islam gitu mungkin. Ya. Jadi kalau saya itu benar apa kata ya tentang Islam itu memang paling komplit sendiri ya. Kalau kejawen itu begini, Mas. Kenapa sih kejawen itu bisa termarginalisasikan? Dianggap klenik. Jadi dianggap orang yang menyukai kejawen itu klenik kamu enggak ilmiah. Itu klenik enggak ilmiah. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Sangat ilmiah. Karena rujukannya banyak. Bisa sedikit dijelaskan? Iya, gini. Kejawen itu kita rujuk ke Injil. Ada. Kejawen mau kita rujuk ke Weda, bisa. Ya. Kita rujuk ke Islam, apalagi. Tetapi karena orang-orang Jawa dulu itu nggak terbiasa menulis sih. Nggak terbiasa. Jadi budaya tulis itu hanya di elit-elit. Ya. Di elit ya, namanya di para Brahmana Mas, terutama adalah Brahmana, terus para raja membuat prasasti, huruf Sanskerta bahasanya, Palawa dan sebagainya. Ini hanya di kalangan-kalangan tertentu, tetapi kalangan rakyat ini enggak diperkenalkan tulisan, dia diperkenalkan oleh dongeng. Dongeng cerita dari mulut ke mulut. Dan ditambah-tambahi kecenderungan itu. Sehingga akhirnya generasi sekarang susah menerima ini. Padahal hebat. Ilmunya tinggi sebenarnya ya. Kalau dikaji lebih mendalam gitu. Kalau dikaji sebenarnya ilmunya dalam gitu. Dalam, umpamanya saja soal keris. Ya. Di dalam keris ini, Mas, itu nggak main-main. Karena di dalam keris yang benar, yang bikinan empu, itu mengandung ilmu metalurgi tingkat tinggi. Ilmu tentang logam yang tingkat tinggi. Sekarang bagaimana orang zaman dulu kok bisa mencampurkan antara nikel, uranium, bahkan meteor kalau nggak salah ya. Ada meteornya juga kalau salah. Meteor. Meteor itu untuk pamor. Kok bisa? Kok ya bisa jadi satu. Nah, lipatan-lipatannya seninya. Kalau nggak salah saya pernah berdiskusi dengan teman-teman dari NU, Lakbesdam. Bukan Lakbesdam. Les Bumi waktu itu. Jadi orang Jerman itu sedang meneliti. Itu tadi. Ini bagaimana sih orang Jawa bisa mau menyatukan logam yang berbeda-beda titik leburnya gitu. Dan menjadi satu. Sekarang bayangkan titik leburnya berbeda-beda. Baja, beda sama besi beda. Titanium besi itu berbeda. Tetapi kok bisa menjadi begitu harmonisnya tercipta pamor
yang sangat luar biasa. Ya. Dan bukan kok keris itu ada jinnya, ada energinya, enggak. Ya. Tetapi energi itu terbentuk karena makrokosmos ini, kosmis ini meteor. Ya. Masuk, ada energinya. Sekarang sudah diteliti oleh Barat. Ya. Ternyata memang keris itu mengandung energi. Iya, Nah, pasti gitu. ada. Dan gobloknya lagi, Mas. Ya, teknokrat kita. Ya. Itu mulai dari penulis-penulis sejarah lokal, itu terutama penulis sejarah lokal, sangat percaya kepada literatur Barat. Oh, jadi rujukannya ke sana ya. Padahal kita sebenarnya tidak mau meneliti sendiri, tetap meneliti, tapi dasarnya adalah literatur Barat. Perspektifnya beda pasti. Mbok jadi kupas mitos-mitos yang tercipta di sini ini apa intinya, substansinya apa ini loh. Ini. Karena memang saya sepakat bahwa dunia ini kan tergantung kita melihatnya dari sisi mana, perspektif mana gitu ya. Ketika perspektifnya berat ke sana, maka kita kehilangan jati diri kan. Ya sudah. Nah, sama seperti mungkin bisa sedikit dibahas. Ini saya tadi waktu nengok bisa cerita soal Clavis Mundi, bukan bukunya, tetapi saya sepakat bahwa buku yang ditulis oleh Daryl Miyahya dan teman-teman ini mencoba mengangkat martabat maupun harga diri bangsa, bahwa kita ini bangsa yang tidak main-main gitu loh. Bisa ini sebenarnya kalau saya membaca walaupun belum selesai, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa yang namanya Enrico ini dia itu memang Buddha, Mas. Ya. Penerjemah Buddha. Belajar menjadi penerjemah. Dia diajari mulai kecil, diajari gitu. Kebetulan saja ditemu oleh Magellan. Terus diajak keliling dunia. Tapi memang benar, dia pengelana dunia yang pertama kali, bukan pertama kali di dunia, pertama kali di Indonesia. Itu saya lebih cocok gitu. Artinya Magellan bisa keliling dunia karena dengan Enrico tadi ya? Ya, kan Enrico ini. Kalau itu tadi soal kebangsaan, kalau spiritualisme ya, jadi kita ingin melihat bangsa Indonesia tadi kan lebih condong ke menyukai hal-hal yang sifatnya tadi kembali ke soal klenik, soal kejawen tadi dianggap klenik, padahal bukan juga ya. Jadi bagaimana menumbuhkan daya kritis itu, tetapi kita hidup di dunia yang dilingkupi oleh masyarakat yang masih magis gitu loh. Iya, kita masih, bisa magis. Melalui buku ini sebenarnya bisa juga ya mengangkat diri kita untuk tidak terjebak ke sana. Itu saya kira sudah, Mas, sudah dilakukan. Ya. Terutama oleh Sunan Kalijogo. Oke. Ya. Bagaimana yang namanya Kanjeng Sunan Kalijogo itu melakukan penetrasi budaya secara halus sekali. Tidak terasa dan tidak menimbulkan pergolakan. Enggak, tapi bisa diterima. Kenapa? Karena Sunan Kalijogo itu memahami, mempelajari tentang mistik Jawa. Kalau enggak mungkin. Ya, dia tahu latar belakang. Oh, enggak mungkin, Thomas. Wong Sunan Kalijogo itu Islam taat gitu, jadi Sunan mau sembayang neng itu topo di pinggir kali, enggak mungkin toh. Enggak. Ya, itu sanepan. Kalau saya itu banyak sekali. Syekh Siti Jenar. Ya, pokoknya yang sunan-sunan yang ke selatan. Kalau yang ke utara enggak. Beda-beda. Seperti umpamanya Prabu Bowijaya terakhir. Itu cerita dia masuk Islam. Wah, hebat, Mas. Iya, cerita masuk Islam, beliau masuk Islam terus semua putra-putranya yang 102 itu diberi gelar Ki Ageng. Itu hebat karena Ki Ageng itu adalah memang putra Brawijaya yang diberi tanah perdikan untuk mengembangkan kejawen Islam Jawa itu. Agar apa? Kita enggak terjerat kepada Islam Arab gitu loh. Enggak. Agar kita itu ya Islam sih Islam. Tapi piye carane Islam sing membumi, hidup di bumi Jawa, bumi Indonesia lah. Kenal selamatan, kan? Kenal tahlilan, kenal ini. Itu sebenarnya kan Hindu.
Apalagi kalau kita bicara spiritual Jawa. Ini yang namanya saya sangat mengagumi dengan apa yang namanya ilmu Angrogo Sukmo. Rogo Sukmo itu gimana? Angrogo Sukmo itu keluar gini. gitu atau gimana? Jadi gini, pada hakikatnya manusia kan terdiri dari dua. Wadak. Itu badan wadak dan badan halus. Halus. Nah, badan halus ini keluar itu namanya Rogo Sukmo. Jadi Rogo Sukmo ning ngrogo dadi rogo. Berarti Rogo Sukmo. Wah, itu hebat. Maksudnya itu bisa dipelajari atau dipraktekkan maksudnya? Oh, sangat bisa. Bisa. Sangat bisa. Bukan klinik itu ya? Bukan. Saya melatih. Begini Mas, awal mulanya itu. Jadi untuk melatih orang bisa Rogo Sukmo, ayo atom tubuh ini kita selaraskan. Artinya selaraskan itu yang di bawah pusar, itu arahnya bawah atomnya. Yang atas pusar, atomnya ke atas. Jadi magnetis. Ingat, manusia itu biomagnetis. Nah, itu dijadikan ini. Ya, terus kita latihan. Latihan terus itu untuk latihan kalau bahasa sekarang sepertilah pernapasan. Sebenarnya ya tidak bisa hanya dikatakan pernapasan. Dikatakan konsentrasi saja nggak bisa. Orang Jawa itu unik. Jadi lucu. Untuk belajar Angrogo Sukmo itu justru membiarkan bayangan-bayangan yang ada di otak kita itu keluar. Nah, itu kan susah. Ini. Susah. Itu harus latihan. Ning ya Pak, ning. Ning bisa sampai mencapai titik yang namanya hening itu. Cuman kan itu susah ya dipelajari ya. Maksudnya dipelajari dan dipraktekkan. Sebenarnya itu enggak susah. Enggak susah. Hanya kita itu ditakut-takuti susah. Itu musyrik, itu syirik, itu atau kita disibukkan dengan kehidupan yang sehari-hari materialistis. Ya, kehidupan yang materialistis itu memang rusak, Mas. Karena membuat kita itu tidak ora iso nampa. Iya. Ora iso nampa. Sekarang itu dikatakan bedake antara kodrat karo takdir ora iso kok. Iya. Nah, nampa kahanan. Angel. Nampa kahanan iki piye gitu loh. Iya. Nah, kalau mungkin pesan kepada tadi dengan mahasiswa, kalau mungkin untuk secara umum soal buku nih. Terus terang kan sekarang kita digempur dengan gadget itu ya. Iya. Apakah dengan demikian buku ini boleh dikatakan menjadi kuno atau memang harus kita pelihara atau bagaimana ya ini? Harus. Keberadaan buku. Buku itu guru yang sabar. Nggak pernah marah ya? Nggak pernah marah. Ya. Itu guru yang sabar. Buku ini harus mulailah kita bangkit lagi kecintaan terhadap buku, kecintaan membaca. Kalau kecintaan membaca cuma lihat dari Google itu download itu percuma. Itu sangat dangkal ya. Dangkal. Kurang karena enggak dalam. Dan mesti terus kilas lupa, hilang, dihapus. Terus istilahnya bisa ketutup dengan informasi lain ataupun informasi yang kita peroleh itu menjadi tidak lengkap ya. Iya, jadinya betul. Sangat bias. Sangat bias dengan info-info ya, yang pesan saya itu murahkan harga buku agar terjangkau. Saya punya ide, Mas. Begini, yang punya buku atau yang orang-orang yang mampu itu ayolah kita bikin perpustakaan kecil di desa. Orang bikin silakan. Sangkar burung itu loh. Perpustakaan sangkar burung. Bentuknya sederhana, kita isi buku di situ. Dan siapa saja boleh baca gratis. Ya, baca di situ. Iya, boleh dibawa pulang, tapi dikembalikan. Ya. Itu salah satu cara untuk menumbuhkan kegairahan membaca. Terus tadi ya, selain itu tadi saya sempat menangkap makna soal satu buku itu bisa dibaca diulang-ulang. Itu bagaimana itu? Ya, begini. Jangan mengira bahwa kita membaca buku sekarang dengan membaca buku 10 tahun yang lalu atau 10 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang itu
pandangan kita sama. Ternyata bisa beda ya, bisa berubah. Beda, Bisa berubah. Mas. Ya. Beda banget. Saya baca buku A umpamanya ya, dan saya baca. Ini kita baca lagi 2 tahun yang akan datang itu berbeda. Apa? Ada perspektif baru, Iya. pengalaman baru gitu ya. Oh, iki bakno sing dikarepe, bakno iki to, gitu loh. Karena kita punya ilmu baru, pengalaman Ya, baru gitu ya. informasi baru. Baik, mungkin tadi pesan terakhir soal buku kan kepada para pembaca adalah minat baca penting, lalu bagi yang punya rezeki lebih bisa membuka Bikinlah perpustakaan ya. cilik, perpustakaan Sehingga kecil. masyarakat Ya. luas yang tidak punya akses bisa Sarang burung nu gawe bukune di ya. tata bagus, siapa boleh pinjam. Itu untuk merangsang minat baca. Ya. Nah, dan budayakan dongeng. Masih berdaya dongeng ya? Harus. Nggak masalah ya. Harus. Jadi ibu-ibu, bapak itu saya sarankan untuk mendongengkan anaknya. Dongeng. Budaya dongeng itu luar biasa. Ya. Jangan suruh nonton TV, rusak nanti. Ya, karena dongeng itu meskipun sifatnya fiksi, itu justru sebenarnya nilai-nilai luhur tertanam di situ dan kita lebih mudah menerima. Dan menumbuhkan imajinatif itu. Imajinasi itu yang penting. Ya. Karena imajinasi saya umpamanya, imajinasi saya soal Rahwono dengan imajinasi Mas Koko Beda. soal Rahwono. Beda, Beda, bisa ya. beda. Bisa beda, Kita bisa berbantah-bantahan semalam itu soal Rahwono. Apalagi Ken Arok. Iya. Banyak. Ya, versinya beda ya, Beda, bisa Mas, beda. Ya, sesuai dengan pengalaman masing-masing orang, perspektif cara melihat, Perspektif, cara pandang. cara pandang. Baik, saya kira menarik sekali diskusi sore hari ini. Kita mendapatkan banyak manfaat dari obrolan sederhana dengan Pak Dwi Agung ini. Ya, Beliau sebagai dosen. obrolannya orang bodoh lah. Nah, merasa bodoh, oleh karena itu Baca. mencari ilmu terus, gitu. Ini loh, Tidak berhenti ya. ini loh yang hilang. Ya, tidak Ya, berhenti. rumangsa bodoh, aja rumangsa pinter. Ya, rumangsa bodoh itu artinya belajar. Iya. Karena merasa bodoh maka harus belajar, banyak membaca. baca. Bertemu dengan banyak orang, berdiskusi. Salah satunya itu. Ya. Kita jangan ngambil quote-quote orang barat lah. Quote-quote Jawa itu Banyak. luar biasa, banyak. Itu. Ya. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Yuk, Selamat selamat sore Pak sore. Jakob. Ya. Kita akan ketemu lagi dengan acara yang berikutnya lebih seru lagi dengan pembicara-pembicara seru. Selamat sore. Terima kasih.